Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita semua sudah memasuki hari weekend lagi, Sabtu 20 September 2025. Saya percaya saudara sudah menikmati hari-hari saudara dengan keluarga, dengan teman-teman, atau dengan kesibukan-kesibukan yang saudara masih lakukan di hari libur ini. Dan sebelum saudara beristirahat, kiranya mari kita sama-sama membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kita. Dan kita belajar hari ini kembali dari hukum Taurat, dan kita belajar hukum yang ke-8, yaitu jangan mencuri. Ayat yang kita ambil adalah dari Keluaran 20 ayat 15 yang berbunyi jangan mencuri. Saudara, persoalan mencuri ini pun juga Tuhan tentunya sudah nyatakan mulai dari sebelum hukum Taurat diberikan, bahkan sampai era di Perjanjian Baru, bahkan terus sampai Tuhan Yesus datang. Kita tahu hukum seremonial dan sipil tidak berlaku lagi dalam hukum Taurat, tetapi hukum moral itu berlaku untuk selama-lamanya. Dan hukum untuk hal mencuri ini juga saudara, ini sangat berat sekali hukuman yang harus ditanggung bagi orang yang melakukannya, bahkan bisa sampai hukuman mati. Misalnya dalam Keluaran 21 ayat 16, di sana dinyatakan siapa yang menculik seorang manusia, baik itu telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Jadi orang bisa dihukum mati kalau seorang mencuri atau merampas orang lain dan menjualnya menjadi budak misalnya. Dan saudara, hukum-hukum ini juga banyak sekali diulangi di dalam perjanjian lama tentunya, agar orang Israel tidak mencuri milik orang lain. Misalnya dalam Ulangan 19 ayat 11, Tuhan kembali menekankan jangan kamu mencuri. Lalu ayat 13, janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seseorang pekerja harian sampai besok harinya. Ini pun juga termasuk dari mencuri. Ya, kalau saudara sebagai seorang bos, sebagai seorang atasan yang menggaji karyawan saudara, dan saudara menahan gaji karyawan saudara, bahkan mungkin mengurang-uranginya, itu pun juga bentuk pencurian dan Tuhan tidak suka. Saudara, kita tahu roh jahat itu tugas utamanya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 hal itu dikatakan. Jadi kalau kita ini senang mencuri, maka kita ini sama saja seperti anak-anak iblis, anak-anak si jahat. Karena itu Tuhan tidak mau kita terlibat dalam dosa ini. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak pernah mencuri, saudara. Ya, dulu saya waktu kecil ingat lagi bertamu ke rumah saudara, ada koin, saya lupa berapa duit tuh, 500 perak kalau tidak salah. Saya masih ingat, saudara, saya kantongin itu, padahal itu bukan uang milik saya. Saudara, kita pernah terjebak dalam hal mencuri ini dalam segala bentuknya, baik yang jelas, samar-samar, bahkan yang kelihatannya tidak baik, kita lakukan juga. Karena kalau standar ini ditetapkan, berarti kita semua tidak ada yang masuk surga. Karena itulah sebagai orang percaya kita pun harus mengerti bahwa kalau kita sudah menerima Yesus, kita tidak boleh mencuri milik orang lain yang bukan hak kita. Efesus 4 ayat 28, Paulus menekankan dalam era perjanjian baru yang dimana kita hidup, di sana dikatakan orang yang mencuri jangan ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi perintah Tuhan agar tidak mencuri sebaliknya adalah kita bekerja. Karena orang yang mencuri itu orang yang malas untuk bekerja, sehingga dia hanya mau gampangnya saja sehingga mengambil milik orang lain. Lalu setelah bekerja keras, kita juga harus belajar memberi, membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Tadinya kita hanya minta ngambil secara diam-diam, sekarang kita malah membantu orang yang kekurangan. Inilah hal yang perlu kita lakukan di dalam era perjanjian baru, di mana kita sudah ditebus dan diselamatkan. Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran dan tidak mencuri.
Saudara, tentunya mencuri ini banyak sekali dimensinya. Kalau saudara bayar pajak, apakah saudara memasukkan pembukuan saudara sehingga pajak saudara menjadi kecil? Kalau saudara melakukan, itu juga bagian dari pencurian. Lalu saudara yang mendapat jatah atau alokasi di tempat kerja, misalnya membeli bensin dan fasilitas-fasilitas pekerjaan lainnya, tapi saudara lakukan dan ambil itu untuk kebutuhan atau kepentingan pribadi, itu juga dosa dan Tuhan tidak suka. Dan masih banyak lagi kalau saudara bekerja, berdagang misalnya ya, timbangannya ada yang diperberat sehingga tidak jujur atau takarannya diganjel sehingga seolah-olah full. Saudara, hal-hal yang seperti ini mendukakan hati Tuhan. Kita harus hidup dalam kejujuran karena kejujuran akan mendatangkan berkat Tuhan. Jangan percaya filosofi dunia yang mengatakan kalau jujur pasti hancur. No. Orang Kristen, kalau kita jujur, berkat Tuhan akan tercurah bagi hidup kita. Sekali lagi, hukum Taurat ini mengingatkan kita bahwa di dalam era perjanjian baru pun kita harus hidup jujur, bekerja keras, dan membagi-bagikan berkat yang Tuhan berikan bagi kita melalui pekerjaan kita untuk pekerjaan Tuhan dan membantu orang lain juga. Kiranya firman Tuhan ini kembali menambah pengertian kita mengenai hukum Taurat dan aplikasinya dalam terang perjanjian baru di mana kita hidup saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.